Selesai menemani Azam mandi, Savana mengajak Azam ke ruang tengah dan bermain di sana sambil menunggu semua orang bangun dan sarapan bersama nanti. Maksud menemani Azam mandi, Savana menunggu di kamar, sedangkan Azam mandi sendiri di kamar mandi. Azam tidak mau dimandikan, katanya malu dan sudah besar. Savana hanya menyiapkan baju dan menyisiri rambutnya. Azam, Savana menoleh pada sumber suara itu. "Ma," Helen menghampiri menantu dan cucunya. "Morning Grandma." "Morning ganteng." "Ya ampun gantengnya, wangi lagi. Sini Grandma mau cium." "Enggak mau." Azam menolak dicium. Entah kenapa orang dewasa suka sekali menciumnya. Katanya lucu dan gemesin. Terus tanpa izin langsung cium-cium. Azam gak suka. "Azam sayang," Savana mengusap rambut Azam yang sudah rapi. "Kalau Azam gak mau dicium dan dipeluk, bilang yang sopan ya nak." Azam mengangguk. "Maaf Grandma." Kalau ucapan Azam gak sopan sama Grandma. Helen tersenyum manis sekali. Azam sungguh manis dalam asuhan Savana. Azam tumbuh menjadi anak yang baik, sopan, cerdas, lembut, dan penyayang. Berkat Savana juga Azam terbiasa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih karena Azam menirukan Savana yang sering menggunakan 3 kata itu dalam keseharian. Untung saja perilaku dan ucapan Savana baik sehingga Azam bisa mencontoh hal-hal baik. Seandainya Savana sering mengumpat, pasti Azam ikut mengumpat. Dulu Helen sempat meragukan Savana, tapi sekarang Savana bisa membuktikan pada Helen dan semua orang yang meragukannya bahwa dia bisa menjadi seorang ibu yang baik meskipun sejak kecil tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah dan ibu. "Sini duduk samping Grandpa." Azam menghampiri Helen. Karena Azam masih menggenggam tangan Savana, otomatis Savana juga ikut mendekat. "Azam sayang, di sini kan udah ada Grandma Helen. Mami ke kamar ya mau mandi." "Azam ikut Mami aja." "Azam tunggu di kamar Mami. Di sini aja sayang, Mami cuma sebentar kok mandinya." Azam mengerucutkan bibir. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya kan Dedi ada di kamar juga. Terus nanti pasti Mami berduaan sama Dedi. Kalau udah berduaan pasti lama banget." "Azam dilupain." Savana terkekeh melihat pipi Azam mengembung lucu. "Enggak dong sayang, mana mungkin Mami sama Dedi lupain Azam. 5 menit ya Mami." "Ya enggak 5 menit juga dong sayang. Masa mandi cuma 5 menit, Azam saja 20 menit. Ya udah 20 menit Mami harus ada di sini." "Oke." Savana mencuri kecupan di pipi putranya, melempar senyum pada Helen dan bergegas menaiki tangga menuju ke kamarnya. "Savana hati-hati," peringatan Helen. "Mami gak jadi 20 menit, 1 jam juga gak apa-apa, tapi Mami jangan lari-lari." "Oke Azam," teriak Savana sambil memelankan langkah menaiki tangga. Begitu sampai di depan kamar, Savana langsung membuka pintu dan matanya langsung disambut oleh pemandangan suaminya yang baru keluar dari kamar mandi. Tubuh tinggi dan tegap itu hanya terbalut handuk sebatas pinggang sampai lutut. "Sayang," Dario heran melihat istrinya sudah kembali. Biasanya kalau sudah bersama Azam, Savana lupa segalanya, lupa juga punya suami. "Azam gak nangis, kamu tinggal sendiri, nanti dia robohin rumah loh." Dario terkekeh mengingat ucapan putranya tadi. "Udah, sana balik lagi. Kenapa juga kamu kesini? Aku kan gak penting. Di pikiran kamu cuma ada Azam, dan Azam. Aku mah apa?" Savana ternganga. Ternyata kalau ngambek Dario suka berdrama. "Mas, aku kesini mau mengantar sarapan untuk kamu." "Sarapan? Mana?" heran Dario karena istrinya
tidak membawa apa-apa. Perasaan kamu gak bawa apa-apa. Terus aku sarapan apa? Kamu gak lihat sarapan kamu sudah tersaji di sini. Sarapan kamu ada di depan kamu, Mas. Tunggu apa lagi? Cepat makan atau aku berubah pikiran. Mendengar itu, seketika Dario membulatkan mata. Mendadak kepalanya blank. Biasanya jika menyangkut otak Dario lancar sekali, tapi karena yang berbicara istrinya yang polos, Dario harus mencerna kalimat itu berkali-kali. Sarapan, makan, lapar. Mendadak Dario lapar sekali. Dengan susah payah Dario menelan ludah, lalu perlahan seringnya muncul di wajah tampannya. Menu pagi ini sangat lezat, gumam Dario sambil membasahi bibir. Sekarang giliran Savana yang menelan ludah untuk membasahi tenggorokan yang tiba-tiba terasa kering. Mata sayunya masih bertatapan dengan mata tajam suaminya, hanya bertatapan, tapi Savana sudah merasa tubuhnya panas sekali sampai rasanya Savana ingin melepaskan dan menghamburkan diri pada suaminya yang terlihat dingin dan segar sehabis mandi. Namun tanpa Savana tahu, meskipun dari luar terlihat dingin, di dalam tubuh Dario panas begitu membara. Keinginannya berkobar. Sayang, saat aku mandi tadi, aku sudah mencari tanggal yang pas untuk honeymoon kita. Mungkin setelah kehamilan kamu memasuki bulan ke-5 atau ke-6, tapi kalau begini terus aku bisa menyerangmu sekarang. Savana tidak mampu mengatakan apapun. Sekarang dia terlalu sibuk menenangkan jantungnya yang berdebar kuat, sangat kuat sampai dadanya terasa sakit. Tapi aku tidak mau sekarang, Mas, waktunya terlalu singkat. Aku ingin yang lama, ucap Savana agak malu. Meskipun sudah menjadi sepasang suami istri, Savana tetap malu membicarakan hal-hal seperti ini. Aku juga sayang. Kalau begitu, aku akan menyenangkan kamu dengan cara lain. Savana baru saja ingin bertanya apa maksudnya, tapi Dario berjalan cepat ke arahnya dan tahu-tahu sudah diraut. Di bawah shower atau berendam lebih enak, sayang, gumam Dario di tengah. Tapi kamu sudah mandi, Mas. Aku bisa mandi berkali-kali jika bersama kamu, sayang. Ayo. Dario mengangkat istrinya ala bridal style, lalu membawanya ke kamar mandi. Seandainya Savana tidak sedang hamil, Dario akan menggendongnya di pundak seperti memikul karung. Lalu sambil berjalan menuju kamar mandi, Dario menghadiahi pukulan dan remasan cinta pada istrinya. Oh, sayang sekali. Imajinasi liar Dario harus tertahan dulu, setidaknya sampai istrinya melahirkan. Setelah bersenang-senang bersama suaminya, berganti baju dan mengeringkan rambutnya yang basah, Savana bergegas keluar kamar. Sementara Dario masih berganti baju, Savana sengaja keluar duluan dengan alasan ingin bertemu Azam. Padahal alasan sebenarnya Savana terlalu malu berdekatan dengan Dario setelah apa yang terjadi di kamar mandi dan kasur tadi. Ya ampun, Mas Dario benar-benar gila, gumam Savana setelah menutup pintu kamar. Sekarang Savana memakai sweater turtleneck dengan lengan panjang dan rok panjang untuk menutupi bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya. Tidak ada sejengkal pun bagiannya yang tidak luput dari serangan tangan Dario. Ya ampun, kenapa terbayang-bayang terus? Jadi tambah malu. Savana, cukup, oke. Gak boleh dipikirin terus. Savana gemas dengan dirinya sendiri sampai mencubit pipinya sendiri. Savana pun bergegas pergi menemui Azam. Mungkin dengan bertemu Azam, Savana bisa mengalihkan pikiran-pikiran kotor ini. Sambil bersenandung riang, Savana berjalan sambil meloncat-loncat kecil. Perasaannya jadi ringan sekarang.
saking ringannya, seolah tubuhnya bisa terbang. Savannah bernyanyi riang sambil memutar tubuh, senyum tak lepas menghiasi wajah cantiknya. Savannah menari-nari lalu berputar-putar hingga tanpa sengaja kakinya menyerimpet kakinya sendiri dan Savannah kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, tapi untung saja sebuah tangan mencengkeram lembut tangannya. Seketika itu Savannah bernafas lega, untung saja tidak jatuh. Seandainya tadi benar-benar jatuh, Savannah tidak bisa membayangkan jika terjadi sesuatu dengan babynya. Terima kasih sudah Sambil mengucapkan terima kasih, Savannah menegakkan badan dan begitu menyadari siapa orang yang menolongnya, kalimat Savannah tercekat di tenggorokan. Om Abian. Savannah langsung termundur hingga cengkraman Abian di lengannya lepas. Mbak Savannah, Arsen yang sejak tadi memang bersama papanya langsung mendekati Savannah untuk memberi rasa aman. Tadi Arsen sedang bicara dengan papanya soal Ayuma yang ingin mempertemukan mereka dengan Margareta. Setelah berbicara, mereka menuju ke tangga, tapi tanpa sengaja mereka melihat Savannah. Berhenti sejenak, Abian menatap Savannah yang tampak bahagia sambil menari-nari riang. Abian terus memperhatikan sambil membayangkan Savannah berumur 7 tahun dan menari riang di depannya sambil mengatakan, "Ayah, lihatlah tarianku. Ayah, apa aku terlihat cantik saat menari? Ayah, ayo menari bersamaku." Pasti Savannah sangat menggemaskan saat kecil dulu dan putrinya tumbuh menjadi perempuan hebat sekarang. Abian terus menatap Savannah yang sedang menari hingga Savannah kehilangan keseimbangan dan Abian bergegas berlari ke arahnya dan menahan lengannya. Abian hanya ingin menolong, tapi Savannah tetap terlihat ketakutan. "Saya tidak bermaksud menyakiti kamu, Savannah. Saya hanya ingin menolong kamu." Savannah menatap sekilas Abian lalu menundukkan kepala. Iya Om, terima kasih sudah menolong saya." Savannah selangkah mundur lagi. Sorot mata Abian menyendu melihat ketakutan Savannah. Jangankan untuk mengatakan dirinya adalah ayah kandungnya, untuk mengucapkan sepatah kata pun Abian tidak mampu. Takut jika ucapannya juga menakuti Savannah. Namun jika tidak sekarang kapan lagi? Minimal Abian ingin mengatakan permintaan maaf. "Savannah, saya tahu kelelahan saya sangat fatal dan mungkin tidak termaafkan. Saya juga tahu ini sangat tidak tahu malu. Tapi saya akan tetap ingin meminta maaf. Maaf untuk hari itu saya memukuli kamu sampai kamu nyaris keguguran. Saya gelap mata karena terlalu mempercayai ucapan Zia hingga tanpa mendengar penjelasan kamu, saya langsung menyimpulkan sepihak. Saya tidak bisa mengendalikan kemarahan saya dan langsung memukul kamu." Savannah meremas roknya dengan kuat. Penjelasan Abian membuat Savannah mengingat kembali detik demi detik saat rambutnya dicambak dengan kuat sampai kulit kepalanya terasa sakit. Lalu tubuhnya dihempaskan dengan kasar sampai membentur tembok hingga kepalanya berdarah. Saat tubuhnya sudah ambruk dan memohon untuk berhenti, Abian justru menendang kaki, tangan dan perutnya. Savannah bukan hanya nyaris keguguran, tapi Savannah juga nyaris kehilangan nyawa. Takut Savannah benar-benar ketakutan hanya mengingat hari itu. Bahkan sampai detik ini lututnya masih gemetar jika berdua saja bersama Abian. Namun terlepas dari kebohongan Zia, saya memang salah. Saya tidak mau
berlindung atas dasar itu. Saya memang salah dan saya menyesal. Saya sungguh-sungguh menyesal, Savana. Savana tidak menjawab. Savana. Abian mendekat dan Savana semakin takut sampai tubuhnya seperti membeku dan sulit digerakkan. Apakah kamu mau memaafkan saya? Apa-apaan ini? Dario yang baru datang mendorong pelan bahu Abian dan menarik Savana dalam pelukan. Saat itu juga air mata Savana langsung mengalir. Takut, Savana takut tapi tidak berani bersuara. Dario bisa merasakan ketakutan istrinya. Geram sekali, rasanya Dario ingin menendang Abian dan Arsen dari rumahnya. Saat ini juga Om, saya sudah memperingatkan Om untuk menjaga jarak dari istri saya untuk sementara waktu. Tapi yang Om lakukan justru mengajaknya bicara seperti ini. Dario mengepalkan tangan kuat, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak melayangkan pukulan di wajah Abian. Lu juga, Dario menatap Arsen. Lu tahu kan Savana masih trauma dan lu membiarkan bokap lu mendekati Savana. Arsen terdiam. Pertemuan Abian dan Savana memang tidak disengaja. Papanya juga tahu diri dan tidak ingin mendekati Savana. Tapi di situasi tadi di luar kendali, Abian hanya ingin menolong Savana. Namun Arsen tidak memungkiri dia salah karena dia tidak langsung membawa Abian pergi. Setelah menolong Savana, Arsen terlalu bahagia melihat papanya bahagia. Akhirnya bisa bertatap muka langsung putri kandungnya. Maaf bang, maaf Mbak Savana, lirik Arsen sendu. Savana menguatkan hati, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan untuk menenangkan diri, lalu mengusap air matanya dengan cepat. Tidak, Savana tidak ingin gara-gara traumanya semua orang jadi bertengkar. Savana mendongak, menatap wajah suaminya dengan senyuman. Mas, ini bukan salah Om Abian dan Arsen. Justru Om Abian menolongku saat aku akan terpleset tadi. Om Abian juga tidak ingin menyakitiku dan justru ingin minta maaf, tapi salahku karena aku belum bisa mengendalikan diri dan akhirnya menangis. Tapi sekarang aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Tapi aku iya sayang, aku mengerti. Dario merangkul kembali bahu istrinya dan menyembunyikan wajah di dadanya. Sekarang kita pergi ya, jangan takut. Dario menatap Abian dan Arsen sekilas, lalu membawa istrinya pergi dari sana. Bahu Abian seketika merosot. Abian menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Papa tidak akan menyerah, Arsen. Papa salah dan Papa tidak akan kubur dari kesalahan Papa. Papa akan tetap hidup setidaknya sampai Savana benar-benar memaafkan Papa dan mengakui Papa sebagai ayah kandungnya. Iya Pak, syukurlah. Arsen lega mendengar itu. Sempat tadi Arsen khawatir papanya akan drop setelah kejadian ini. Untuk sekarang Arsen hanya berdoa semoga Savana sehat selalu dan traumanya cepat sembuh. Pasti tidak mudah menjalani hidup dengan trauma di masa lalu. Jika trauma Savana sembuh, Savana juga akan bahagia dan Abian juga pasti ikut bahagia.